Gunung Rinjani adalah atap tertinggi Kepulauan Lombok, sekaligus termasuk salah satu Seven Summit Indonesia. Indah dan gagah perkasa menjadikannya salah satu gunung terfavorit, sekaligus gunung yang paling diminati oleh berbagai kaum pendaki lokal maupun mancanegara. Wajar jika para pendaki ada yang menobatkan Gunung Rinjani sebagai surganya para pendaki. Petualangan kali ini memberikan saya sebuah jawaban tentang pertanyaan yang selama ini saya renungkan. Gunung mana sih yang paling indah dan berkesan selama ini? Mengutip perkataan dari Bang Riki, setiap gunung memiliki keindahan dan ciri khasnya masing-masing. Ibaratkannya, jika kamu sedang mendaki Gunung Rinjani, maka Gunung Rinjanilah yang paling indah. Tetapi jika kamu sedang mendaki di gunung yang lain, maka gunung itulah yang indah. Karena jika menurutmu gunung itu tidak indah, lantas mengapa kamu mendaki gunung tersebut? Halo cuy, sekarang jam 12:48. Kita persiapan prepare untuk summit attack puncak. Ya, suara angin masih bersiur-siur di luar sana. Kita sarapan dulu. Masih makan sekali. Ya, prepare dulu, mungkin jam 1 lebih sedikit nanti kita summit ke atas. Oh iya kawan, untuk summit attack menuju ke puncak Gunung Rinjani, jangan lupa untuk menggunakan gaiter. Karena seperti kalian ketahui, akses menuju ke puncak itu berpasir. Sering juga ada yang bilang naik 2 langkah, turun 1 langkah. Apalagi bagi yang user sepatunya low atau di bawah mata kaki, dirasa sangat PR ketika nanjak harus repot buka pasang untuk mengeluarkan pasir dalam sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, yaitu summit attack ke puncak, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan kecerahan hari ini ya, dan bisa melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 1:46 Wita, kita berangkat menuju summit attack. Di depan juga ada teman-teman yang berdoa sudah untuk summit attack juga bersama timnya. Ini adalah persimpangan antara dari puncak dan ke danau Selanak. Untuk ke danau itu sebelah kanan, untuk puncak Poti yang sebelah kiri. Kita ke kiri dulu, kita ke puncak dulu. Setelah melewati beberapa camp area, kita menemukan shelter emergency yang paling terakhir setelah camp terakhir ya. Kita lanjut lagi. Gelap. Warning, rawan longsor. Yes. Sudah 1 jam perjalanan dan trek kita sudah mulai berpasir. Pasirnya, lihat ya. Naik 2 langkah, turun 1 langkah ini. Itu adalah center-center para pendaki dari camp area yang summit attack banyak juga ya. Bawah ke sini
Dan di ujung sana itu Camp Area itu. Langkah demi langkah membawa kita semakin tinggi. Udara yang awalnya bersahabat terasa jadi lebih dingin. Dikarenakan vegetasi yang awalnya pepohonan kini hanya kerikil dan pasir. Semakin atas, angin terasa semakin kencang, sehingga membuat perjalanan terasa semakin susah. Oke. Bentar lagi letter E. Cuacanya mantap, anginnya besar. Ini bisa juga berlindung dari bebatuan yang ada. Yang terakhir mungkin air es juga. Minum air putih juga rasanya seperti minum air es. Wah. Anginnya gede bisa nih, segede harapan. Kalau kayak bawa air hangat ke sini, itu bisa jadi air es. Di tengah perjalanan, saya sempat beberapa kali untuk istirahat. Menghindari melamun ketika istirahat, saya memakan camilan. Ya, hitung-hitung buat mood kita tetap terjaga. Di tengah perjalanan juga banyak pendaki WNA istirahat di sela-sela batu untuk terhindar dari terpaan angin. Sumpah dingin banget, terasa sampai tulang bro. Tidak begitu lama, cakrawala pun mulai berubah warna menjadi berwarna jingga keemasan, menandakan sebentar lagi matahari akan muncul. Di sisi lain, saya senang, berharap udara di sekitar akan lebih hangat. Tapi sayangnya tidak, justru sebaliknya. Semakin kita naik ke atas, terpaan angin semakin kencang, menjadikan tubuh ini menggigil. Bodohnya saya malah pakai jaket pertalite. Di rumah saya sempat bimbang mau pakai jaket mana, antara ultralight yang ringkas tapi kurang hangat, atau jaket tebal yang hangat akan tetapi memakan space cukup banyak di dalam carrier. Ya mau gimana lagi, sudah terlanjur saya sudah di atas gunung. Menyesali kesalahan malah akan memperburuk keadaan. Saya pun hanya bisa bergerak, berjalan membuat badan ini terasa hangat. Suasana yang sudah mulai terang, di situ saya kaget melihat tanjakan berpasir yang begitu panjang di atas sana. Sedikit gugup dan rasa lelah sempat menghantui pikiran, karena ketika saya melangkahkan kaki 2 langkah, turun lagi 1 langkah, dan dirasa itu sangat melelahkan. Look in your eyes, see the strength inside. More than a moment, more than just pride. Your story's unfolding, each step you take reveals the power no one can shake. Doubts might surround you, shadows may fall, but your spirit's louder, standing tall. Every challenge faced is a lesson learned. Your potential's burning. Jam 5.44. Selamat datang di puncak Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Can't hold you down, your light's on fire. Puncaknya nih selesai. No one decides the limits you'll reach. Your heart has a voice, a powerful speech. Believe in yourself, let courage ignite. You're writing your story, shining so bright. You're a winner, rising higher. Can't hold you down, your light's on fire. Jam 7:05 kita turun lagi ke bawah ke Pelawangan. Aduh,
Lanjut lagi menuju ke Danau Sagara Anak. Itu danau ya, keren. Selama perjalanan turun, mata saya dimanjakan oleh keindahan Gunung Rinjani. Jam 8.48 kita sampai di tenda. Sorry, berantakan lagi pada jemur baju. Setelah makan mungkin istirahat, rest, langsung lanjut lagi menuju ke Danau Sagara Anak yang di bawah sana. Gas good. Oke, jam 10.37 kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Danau Sagara Anak. Cuaca berkabut mendukung untuk tidak terlalu panas. Ya bro. Yoi, langsung kita. Mancing nggak kita? Hah? Mancing nggak? Mancing lah. Monyet. Hei. Monyet, ke danau kemana nyet? Wah kacang. Belok kanan. Danau Sagara Anak. Segara Anak Lex. Bro, mau tanya dong. Danau kemana ya? Danau. Tak tutup palanya kau. Bahaya. Jalannya sudah mulai ekstrim. Harus berhati-hati. Plus kabut. Dia 2 meter, itu 5 meter, 6 meter. Yang sana udah 8 meter, udah gak kelihatan. Kabutnya tebal sekali nih. Ingat, apapun cuacanya itu ada positif dan negatif. Bukan positif dan negatif, tapi ada hikmahnya. Kenapa? Misalkan panas, alhamdulillah berarti gak hujan, gak dingin. Kalau kabut, berarti nggak panas, gak dingin. Adem berarti segar. Tapi kekurangannya ya pandangan terbatas. Kalau hujan itu segar buat kita, terus berkah bagi alam karena subur tanahnya. Demikian. Kabut yang menghiasi sangat tebal. Ditambah lagi jalur dari Pelawangan menuju Danau Sagara Anak sangat terjal. Jadi harus lebih hati-hati dalam memilih pijakan. Kalau salah pilih pijakan bisa wassalam di tempat nih. Alhamdulillah kebuka kabutnya sebentar sebelum ada kabut lagi. Dan itu danau yang kita akan tuju. Masya Allah, Danau Sagara Anak. Sebentar lagi kita camping di danau itu. Mudah-mudahan cerah. Jam 1:16 kita sampai di Danau Sagara Anak, Gunung Rinjani. Masya Allah, luas banget cuy. Oke, baru sampai, kita istirahat dulu sebentar. Besok kita lanjut lagi ya perjalanan menuju ke base campnya Torean, karena besok jalur Torean itu jalur terpanjang. Ya mungkin kita coba mancing dulu di danau ini. Ini juga banyak ikan tuh, ikan mana itu? Nah ikan kering itu, ikan jemur. Ya, kita di belakang tuh lagi prepare si Mas Rizal. Setelah makan siang, saya coba menikmati keindahan Danau Sagara Anak. Tapi rasanya ada yang kurang. Berhubungan dengan waktu kita sampai di danau itu siang hari, rasanya tidak afdol jauh-jauh datang ke Sagara Anak, tapi enggak ngerasain mancing di atas ketinggian 2001 mdpl. Mancing dapat 1 dan ini 1 lagi. 2.
Untuk kalian yang nggak bawa alat pancing, gak usah khawatir. Karena warung yang ada di Danau Sagara Anak menyediakan sewa alat pancing seharga 50.000 sepuasnya. Bisa juga dibalikinnya besok setelah beres camping di danau ya. Makan sore, makan malam ya? Makan malam. Makan malam with apa? Ikan apa tadi? Ikan nila ya? Mujair. Pancingan oleh Bapak Porter. Kalau makhluk ini tidur tadi. Tidak sah tadi. Jadi gimana tips ya mancing di sini, Pak? Pokoknya banyak umpan aja cukup dah. Gampang ya? Gampang. Tinggal seperti kita beli kan. Selamat makan. Sekarang jam 18.27 Wita. Kita mau ke hot spring atau pemandangan air panasnya dekat Danau Sagara Anak. Perjalanannya kurang lebih 15-20 menit. Ya, mudah-mudahan emang sepanas itu. Karena sekarang juga udah dingin. Sumpah dingin bro. Perjalanan kali ini ditemani oleh porter kita, Bang Irwan. Bang, hot spring. Jalannya malam. kok dingin sekali bang? Hei Mbak. Mbak, dari mana Mbak? Jakarta. Oh, sama dah. Berbagi kehangatan dulu ya bang. Iya. Ini Sebat. nama geng kita Mr. Awal Percet. Itu ospringnya di bawah. Ayo bapak gas. Berkabut. Hot spring. Panas. Apakah sepanas dengan dugaannya? Bagi kita tes cicip. Oh, hangat. Hangat bro. Yang dibilang masnya lagi nggak? Kesini. Wow, gelap ya. Keren sih. Ini airnya sangat panas mengalir sampai bawah. Lihat asap-asapnya. Dan di sana juga masih banyak lagi. Mari kita berendam. Gas. Jujur aja, air di sini sangat panas. Saya pun harus menyesuaikan suhu tubuh dulu sebelum beredam. Kalau enggak, serasa disiram air panas badan ini. Gelembung-gelembung alami. Sensor setengah. Panas banget anjir. Danau Sagara Anak adalah hasil letusan raksasa Gunung Samalas pada sekitar tahun 1257 Masehi. Letusan ini termasuk salah satu super erupsi terbesar 7 abad terakhir dan meninggalkan jejak material vulkanik yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Letusan Gunung Samalas membuat kaldera yang sangat besar, lalu terisi oleh air hujan, air tanah, hingga rembesan proses hidrotermal yang berlangsung hingga ratusan tahun, sehingga terbentuklah Danau Sagara Anak. Di dalam danau muncul pusat erupsi baru yang disebut Gunung Barujari, juga dikenal sebagai anak Gunung Rinjani. Jam 6.44 kita OTW menuju pulang. Terima kasih Danau Sagara Anak. Thank you. Perjalanan kali ini akan memakan banyak waktu dan jalur yang sangat panjang. Makanya itu kita start lebih awal. Berangkat jam 6.40. Mari kita lihat pemandangan yang disuguhkan oleh alam Gunung Rinjani via Torean. Jam 7:02 kita sampai di Gua Susu. Ini air panas ya bang? Iya. Buat berendam dan para mandi. Ada air Ada di putih juga. Di bawah juga ada tempat yang berendam. Air panas juga ada dua Oke. kolam. Kita lanjut gak mampir dulu. Karena kita beda jalur. Kalau ke bawah lagi repot. Ini nanjak soal.
Tuh air panas lagi buat berendam. Masya Allah. Oke, akhirnya kita Mantap. sampai Sampai di mana bang ini bang? di air panas Gua Susu. Mantap. Yang tadi itu gua susunya, sekarang air panasnya bang. Iya. Di sana juga ada air panasnya banyak. Cuman ini yang paling terakhir. Jalur Torean terakhir air panas. Oke. Ini air panas terakhir via Torean. Oh, airnya sampai gelembung-gelembung gitu. Berendam. Enak ya. Ini panas hot alami dan ini free gratis tanpa ada pungutan biaya sedikit. Ini kolam yang kecil. Sama buat rendam kaki enak ya. Langsung dari sumbernya. Mantap. Disuguhi view yang sangat indah. Khas pegunungan Gunung Rinjani. Wah, bang ini ganja kah bang? Enggak, Bukan. Cubung. Oh, kecubung, mirip ganja. Bagi yang mau mencoba kecubung gratis. Yang suka kecubung gratis nih. Ada buahnya tuh. Ada buahnya banyak. Nah, kita deketin. Kalau mau gratis ongkir. Nih, buah kecubung. Yang mau, yang suka silahkan. Free, gratis. Dan ini banyak. Jalur Torean ini kita melewati beberapa aliran sungai, termasuk sungai yang ini. Barbar banget. Mentang-mentang sepatunya anti air. Ya, kita mengikuti aliran air. Beberapa ya, nanti di depan juga ada. Ini termasuk salah satunya aliran air panas. Kita ikutin sampai ke bawah. Ditambah dengan pemandangan pebukitan punggungan Gunung Rinjani yang tiada bosan saya lihatnya, indah dari setiap detiknya dan menawan dari setiap sudutnya. Masya Allah, subhanallah. Sejauh ini gunung yang selalu bikin saya mengucapkan Masya Allah, subhanallah, indah sekali. Lihat orang naik tangga kayaknya enak sekali. Ayo, terus kiri, kanan, kiri. Perjuangan seorang ayah untuk menafkahi istri dan anaknya. Bawa barang sebanyak ini. Kok gelap ya? Cerahin dong. Nah. Lumayan curam juga tangganya. Pemandangannya, Masya Allah. Air terjun. Biasanya kan kalau saya kan episode turun gunung kan divideoin. Nah, spesial kali ini turun gunung saya videoin. Karena pemandangannya masih banyak gitu. Sampai ujung base camp itu masih banyak pemandangan yang harus kalian lihat. Jalur yang viral karena kemiringannya. Mari kita buktikan semiring itu kah? Lihat. Ini baru diperbaiki ya, jadi enak. Sejauh ini aman sih ya, karena ke bawahnya langsung Sungai Torean, Masya Allah. Jam 7.41 kita sudah sampai di sungainya Torean. Di sini Masya Allah. Dan itu ke sana bisa juga ada air terjun. Cuman kita gak bisa ke sana ya. Air sungai di sini tidak bisa dikonsumsi karena mengandung belerang. Ya,
Jadi kita harus bawa persediaan air yang cukup banyak karena sumber air di depan masih jauh. Camping. Setelah melewati sungai tadi, kita naik bukit. Sini ke atas sana tuh. Tuh, pada yang sana. Naik turun bukit emang capeknya iya. Jalurnya panjang ya. Tapi semuanya gak kerasa dan terbayarkan oleh pemandangan yang indah banget sumpah. Keren. Para porter refill air. Bapak, bagaimana Bapak tanjakannya? Bisa berkata-kata? Lemes ya. Lemes sih. Mantap bro. Keren. Tahap jauh. Tanjakannya Saya baru dari Brown City. bikin napas Anda haheho. Torean adalah sebuah nama yang diucapkan alam dengan suara yang lebih tua dari ingatan manusia. Ia bukan sekedar jalur. Ia adalah urat bumi yang terbuka, tempat gunung menyikapkan dadanya, agar kita melihat denyut hidup yang paling asli. Inilah mengapa Torean disebut Jurassic Park-nya Rinjani. Bukan karena ia menakutkan, tetapi karena ia mengingatkan kita pada bumi yang belum terjamah, pada bumi yang masih murni dalam ketidakterdugaannya. Di sini, langkah bukan hanya perjalanan, tetapi pertemuan dengan masa yang tak terdefinisi. Masa ketika alam masih menguasai dirinya sendiri, dan manusia hanya tamu yang lewat dengan kagum yang lirih. Jalur Torean mengajarkan bahwa pendakian bukan sekedar menuju puncak. Ia adalah perjalanan pulang ke hening yang pernah hilang, ke alam yang membesarkan kita tanpa kata, keindahan yang liar namun lembut, seperti Rinjani yang memeluk pendaki dengan keteduhan gemuruh purbanya. Jam 8.48 kita sudah sampai di bukan pos, lebih ke camp area kandang jeruk sih, soalnya ada yang camp juga. Mungkin istirahat dulu setengah jam ya, semau mungkin. Di kebun jeruk ini banyak monyet, ya wajar sih. Tuh monyet, kelihatan nggak? Nah itu monyet J245. Di sini juga ada monyet tuh, lihat. Lagi ngerebutin apa itu? Rebutin mantan mungkin. Di atas juga masih banyak lagi monyetnya. Ya lebih berhati-hati sama barang-barangnya, takut digondol monyet kan gak lucu. Jam 9:07 kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos selanjutnya. Di sepanjang jalan dari kebun jeruk itu banyak bunga-bunga kayak gini ya, bagus sekali, lihat banget, masya Allah. Lihat. Kanan kiri ada semua. Kecil sih bunga ya, cuman bagus, indah loh. Sampai ke bukit-bukitnya banyak bunga-bunga kayak gitu.
Jam 9.25 sampai di air terjunnya Torean yang paling tinggi. Banyak yang foto. Mungkin kita ikut antri foto juga. Bayan. Mau kosong dulu baru kita foto-foto. Air terjun Belerang Torean yang kedua. Masya Allah, tebingannya indah banget. Oh iya kawan, untuk jalur yang kita lewati setelah dari air terjun Torean, seterusnya akan memasuki kawasan hutan ya. Di perjalanan saya ketemu batu besar, dan ini mungkin untuk istirahat atau tempat sakral di sini, karena saya lihat bekas-bekas sesajen yang ada di sini. Jalur kita ke atas ke sana. Untuk jalur yang tadi turun, untuk jalur turunnya ke sini. Aku gak tahu itu tempat apa yang di belakang, tapi ya positif, kita pengunjung tidak boleh menghujat ataupun komen sih. Aku no komen aja. Itu kan balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Ya itu kan hak setiap orang untuk memilih tujuan hidupnya dengan cara apapun itu, baik atau buruknya ya terserah, asal jangan memaksa pada orang lain untuk mengikuti. Demikian, seperti itu. Kalau salah tolong koreksi di komen. Oke, udah mau nyampe ke pos apa sih namanya, lu susah sekali, nangka pokoknya Maya. Pas nangka di sini ada sumber air, kita kehabisan air, kita ngisi dulu. Kata tadi yang lewat sih, kata guide yang lagi mandu WNA tadi, kurang lebih 20 menit lagi dari sumber air ini. Nah, seger langsung dari alam, serasa ada manis-manisnya gitu. Mengisi air dulu, istirahat sebentar, lalu kita gas lagi. Gas, good. Jam 10.48 kita sampai di kedai Birisan Semangka ternyata. Oh salah, sorry. Kedai Birisan Nangka. Birisan susah buat diingat. Aku ingetin Nangka doang. Ini cukup luas. Bah pendaki yang pada istirahat, ada warung, ada bule yang sedang makan, dan itu ada porter kita sedang masak. Wih, kehalangan selesai di jalan. Nah itu mantap. Ini juga ada Gunung Rinjani National Park Birisan Nangka. Istirahat dulu, makan siang. Soma mungkin di sini atau enggak, lihat resiko nanti. Kita lanjut lagi perjalanan. Bikin apa Pak? Beli semangka kah? Enggak, aku nurut saja jadi. Oh, beli gorengan dulu lah. Masak apa kita abang kali ini? Spaghetti bang. Spaghetti dong. Di tengah hutan spaghetti. Sedapnya. Kurang apa yang mau buat? Yuk. Thank you bang. Ya, selamat menikmati India ya. Spaghetti di tengah hutan. Jam 11.47 kita putuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan karena cuaca sudah mendung.
mau hujan. Apa kata-kata hari ini, Bang? Kata hari ini kita Apa tuh? tidak ada kata-kata. Oh, tidak ada kata-kata. Punyanya bukti nyata. Asik. Masak apa ini, Bang? Kita bikin mie goreng ini. Bikin gaduh. Mantap, Bang. Tahu itu. Kita sudah memasuki kawasan yang bergelap, istilahnya hutan. Bergelap. Teman kita di belakang lagi putus Cinta. gimana gitu, putus dengan apa itu, serba galau dari awal naik sampai sekarang. Bukannya turun gunung tuh sembuh ya galau Ya ini. semoga aja habis pulang kerja nih dikasih jodoh yang lebih bagus lagi ya. Tidak menjomblo yang kayak sekarang itu. Saya yang takut lihatnya mah. Lama-lama bisa gantung diri. Dikit-dikit bengong, dikit-dikit bengong. Oke, sekian dari kami. Dari Birisan Nangka sampai ke check out atau pos ojek itu hutan semua, tidak ada bukit lagi, full hutan. Positifnya adem, oksigennya banyak. Negatifnya nggak ada. Sini kita ketemu lagi dengan aliran air, dan ke bawahnya itu kayaknya ini kepalanya air terjun deh. Jam 12.29 sampai di pos pemeriksaan atau check out Gunung Rinjani. Mantap. Mana? Ikutin pas portal. Mantap. Keren. Ketawa-ketawa aja ya. Gak ada capek-capeknya. Setelah sampai di tempat registrasi, kami pun langsung melakukan check out menggunakan barcode yang sebelumnya digunakan untuk check in di aplikasi Rinjani. Tiruan. Apa? KW atau apa? KW super. KW super. Cuman yang ini gak sekolah waktu. Buang-buang uang kerja, mentang-mentang orang Jakarta. Nih, Bapak. Mau uang? Kasih uang dong, 2.000 ini. Udah cuy, sekarang jam 12.56. Mungkin saya video cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang lain kurang jelas, saya rincian ya di video setelah ini. Mungkin dari estimasi biaya, transportasi, dan nomor-nomor yang tercantum yang kemarin saya janjikan. Selain itu apa lagi bang yang disiapin bang? Selain itu, fisik Anda harus kuat. Setelah jangan terlalu galau, karena kalau terlalu galau nanti kayak ini nih. Oke, setelah ini mungkin kita naik ojek dari Torean menuju base campnya Torean mungkin. Ya, estimasi katanya sih 60.000, cuma nanti rincian biayanya saya cantumin di video selanjutnya. Bye bye, see you next time. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Setelah beres registrasi, kami pun turun menggunakan ojek menuju base camp Torean seharga 60.000. Lalu sewa pick up bersama rombongan lain menuju base camp Sembalun seharga 50.000 per orang.